Di Tanah Seribu Sungai, sebuah tragedi berdarah pernah mengguncang Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Pertikaian besar antara dua kelompok etnis, Dayak dan Madura, meninggalkan jejak kelam yang sulit dilupakan. Pemandangan mayat tanpa kepala, rumah-rumah terbakar, hingga jalanan yang dipenuhi korban jiwa, menjadi gambaran nyata dari tragedi tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat lebih dari 400 korban jiwa, sementara kepolisian melaporkan ratusan rumah hancur dibakar. Ada banyak versi tentang pemicu pecahnya konflik. Salah satunya menyebutkan bahwa insiden bermula dari pembunuhan keji terhadap seorang ibu Dayak yang sedang hamil tua, di mana pelaku disebut berasal dari etnis Madura. Versi lain mengatakan bahwa konflik dipicu oleh penyerangan terhadap keluarga Madura hingga menewaskan beberapa orang, yang kemudian dibalas dengan pembakaran rumah-rumah milik warga Dayak. Ada juga kisah yang mengaitkan peristiwa ini dengan dendam lama dari kerusuhan di daerah lain. Apapun penyebabnya, api balas dendam cepat membesar. Warga Madura menyerang, membakar rumah, bahkan menanam bom di sudut-sudut kota. Namun, aksi ini justru membangunkan amarah besar warga Dayak. Dari pedalaman hingga daerah sekitar, mereka berdatangan dengan senjata tradisional, menyerbu Sampit, dan berhasil mengambil alih kota. Dalam kondisi panas dan penuh kebencian, serangan dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak hanya pelaku awal konflik, semua warga Madura menjadi sasaran. Dari Sampit hingga Palangkaraya, rumah-rumah dibakar habis dan korban berjatuhan. Isu yang beredar saat itu bahkan menyebutkan adanya ratusan kepala manusia yang dikumpulkan sebagai simbol kemenangan perang. Akibat tragedi ini, ribuan warga Madura terpaksa mengungsi ke hutan, pedalaman, bahkan meninggalkan Kalimantan. Banyak keluarga tercerai-berai. Ada kisah menyedihkan tentang pasangan suami istri beda etnis yang harus berpisah, sang istri orang Madura, sang suami orang Dayak. Sang istri diusir dari kampung halaman Madura karena dianggap membawa aib, sementara di sisi lain masyarakat Dayak pun menolak keberadaannya. Akhirnya, ia hidup terasing di Banjar, sementara suaminya tetap bertahan di kampungnya. Kisah kelam ini menjadi bukti nyata betapa rapuhnya harmoni jika kebencian dan dendam menguasai hati manusia. Tragedi Sampit bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pelajaran berharga agar generasi mendatang tidak mengulang luka serupa. Demikianlah pembahasan kali ini tentang tragedi Sampit, luka berdarah di Tanah Seribu Sungai. Yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.